Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Iqbal selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi, dan juga kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang mungkin menonton video presentasi kami kali ini. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Safa Maulidianti selaku moderator, dan juga di sini saya bersama dengan teman-teman dari kelompok 4, ada Lintang Febri Cahyani, Muhammad Diki Saputra, Kalisa Andali Akifah, dan juga Siti Umamah Mutiara Deva. Dan pada presentasi kami kali ini, kami telah melakukan observasi ataupun kunjungan pada UMKM yang ada di Bandar Lampung, yaitu untuk toko keripik pisang Sinta. Di mana toko keripik pisang Sinta ini merupakan usaha yang fokusnya itu pada produksi makanan ringan yang berbahan baku pisang. Dan di sini juga dalam proses pengolahannya itu masih dilakukan secara manual dan untuk ketersediaan bahan baku serta tenaga kerja, kami melakukan analisis juga nih terhadap perencanaan produksinya, supaya kita ingin melihat juga tentang kendala yang mungkin muncul serta peluang peningkatan kinerja yang akan terjadi di masa mendatang. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Lintang. Kepada Lintang disilakan. Selanjutnya ada pun tujuan. Yang pertama itu mengidentifikasi tahapan proses produksi pada UMKM keripik pisang Sinta. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan ketersediaan bahan penunjang. Yang ketiga, mengetahui kendala yang terjadi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan produksi. Dan yang terakhir, mengkaji potensi perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi. Selanjutnya, ada profil usaha. Nama usahanya yaitu Keripik Pisang Sinta dan nama pemiliknya yaitu Sinta sendiri. Berdiri pada tahun 2005 dan berlokasi di Jalan Pagar Alam, Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang, Bandar Kota Lampung. Jumlah pekerjanya ada 12 orang. Nama produk yang dijual itu ada keripik pisang dan juga pastry. Wilayah pemasarannya itu udah dari dalam dan juga luar negeri. Penjualan rata-rata itu ratusan bungkus per hari. Harga jual mulai dari 13.000 sampai 17.000. Selanjutnya proses produksi. Proses produksi pertama yaitu dengan pengadaan bahan baku. Pisang mentah, biasanya pisang kepok, minyak goreng, garam atau gula, serta bahan tambahan rasa disiapkan dari supplier. Yang kedua, sortasi dan pembersihan. Pisang dipilih yang kualitasnya baik, lalu dicuci untuk menghilangkan kotoran. Yang ketiga, pengupasan. Kulit pisang dikupas secara manual atau menggunakan alat bantu. Selanjutnya, pengirisan. Pisang diiris tipis menggunakan alat pengiris agar ketebalan seragam. Selanjutnya, perendaman. Irisan pisang direndam dalam air garam atau larutan tertentu untuk mencegah perubahan warna dan meningkatkan rasa. Selanjutnya, penggorengan. Irisan pisang digoreng dalam minyak panas hingga renyah dan berwarna keemasan. Selanjutnya, penirisan minyak. Keripik yang sudah digoreng ditiriskan agar kadar minyaknya berkurang. Selanjutnya, pemberian bumbu. Keripik diberi bumbu manis, asin, coklat, balado, dan lain-lain sesuai varian produk. Selanjutnya, pendinginan. Keripik didinginkan agar tidak lembab saat dikemas. Selanjutnya, pengemasan. Keripik dimasukkan ke dalam kemasan plastik, standing atau pouci, dan disegel. Selanjutnya, penyimpanan dan distribusi. Produk disimpan di tempat kering lalu didistribusikan ke konsumen atau toko. Next. Untuk forecastingnya dari hasil wawancara nunjukin bahwa rata-rata penjualan keripik pisang berkisar di angka ratusan bungkus per hari. Penjualan maksimum bergantung pada ketersediaan stok yang ada. Penjualan cenderung mengalami kenaikan pada saat weekend maupun hari peringatan karena meningkatnya permintaan konsumen. Berdasarkan data tersebut, rata-rata penjualan dapat diperkirakan sebesar sekitar 150 bungkus per hari dengan variasi sekitar kurang lebih 30-50 bungkus. Selanjutnya jadwal produksi. Jadwal produksi pada UMKM keripik pisang tidak disusun secara formal, melainkan dilakukan setiap hari berdasarkan perkiraan permintaan dan ketersediaan bahan baku. Produksi biasanya dilakukan sejak pagi hari agar produk siap dikemas dan didistribusikan pada hari yang sama. Pada saat permintaan meningkat, seperti weekend atau hari peringatan, frekuensi produksi dapat ditingkatkan.
Oke, selanjutnya ada perencanaan material atau MRP. Jadi dari hasil wawancara itu nunjukin bahwa rata-rata penjualan keripik pisang itu berkisar di angka ratusan per harinya. Terus penjualan maksimumnya itu bergantung pada ketersediaan stok yang ada. Jadi penjualannya itu cenderung mengalami kenaikan pada saat weekend maupun hari peringatan karena meningkatnya permintaan konsumen. Terus berdasarkan data tersebut, rata-rata penjualan dapat diperkirakan sebesar sekitar 150 per hari dengan variasi sekitar kurang lebih 30 sampai 50 bungkus. Lalu untuk perencanaan kapasitas itu, UMKM ini tuh didukung oleh tenaga kerja yang mampu memproduksi ratusan bungkus per harinya tergantung pada jumlah bahan baku dan waktu produksi. Jadi kapasitas produksi umumnya itu masih dapat memenuhi rata-rata permintaan, tapi pada kondisi tertentu seperti lonjakan permintaan saat hari peringatan, kapasitasnya itu bisa dimaksimalin dengan menambah jam kerja atau jumlah produksi. Nah, hal ini tuh menunjukkan adanya fleksibilitas kapasitas dalam sistem produksi. Next. Lalu untuk inventaris, di UMKM ini terdiri dari bahan baku, terus juga barang dalam proses, dan barang jadi. Jadi penyimpanan bahan baku seperti pisang itu dilakukan dalam kondisi yang sesuai untuk menjaga kualitas. Sedangkan produk yang udah jadi itu disimpan di tempat kering agar tetap renyah. Lalu bahan bakunya itu cenderung dibeli secara rutin untuk menjaga kesegaran. Sementara produk jadinya itu disiapkan sesuai kebutuhan distribusi agar tidak menumpuk terlalu lama. Selanjutnya ada analisis bottleneck. Yang pertama, bottleneck utama itu terdapat pada proses penggorengan, karena kapasitas wajan dan kompor itu terbatas, jadi tidak bisa memproses dalam jumlah besar sekaligus. Yang kedua, itu ada proses dari pengirisan pisangnya sendiri dan menjadi pembatas jika masih dilakukan secara manual, karena membutuhkan waktu dan juga ketelitian agar hasilnya seragam. Yang ketiga, proses penirisan dan juga pendinginan dapat memperlambat alur produksi jika tidak tersedia cukup ruang ataupun alat penyimpanan. Alat yang digunakan. Yang keempat, keterlambatan pasokan bahan baku pisang dapat menghambat keseluruhan proses produksi. Yang kelima, sistem produksi sudah cukup berjalan namun masih bergantung pada tenaga kerja dan juga ketersediaan peralatan yang sederhana. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan yang kami berikan, yang pertama itu adalah menambah kapasitas alat penggorengan wajan ataupun kompor agar produksi bisa lebih cepat. Yang kedua, menggunakan alat pengiris pisang otomatis untuk meningkatkan kecepatan dan juga konsistensi dari hasil. Yang ketiga, menyediakan alat peniris minyak ataupun spinner agar proses lebih efisien. Yang keempat, menyusun jadwal produksi harian agar alur kerja lebih teratur. Yang kelima, menambah stok bahan baku pisang sebagai cadangan untuk menghindari keterlambatan. Yang keenam, menambah tenaga kerja saat permintaan meningkat, terutama pada hari weekend ataupun pada hari peringatan besar. Yang terakhir, yang ketujuh, itu adalah memperbaiki sistem dari pencatatan produksi dan juga penjualan untuk perencanaan yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada toko keripik Pisang Sinta yang telah menjadi objek untuk pengawatan kami, begitu ya. Dan kami mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat presentasi ini berlangsung. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.